Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang Plasmodium, atau kita membahas tentang penyakit malaria. Nah, ini penyakit malaria ini bersumber dari arthropoda ya, penyakit dari serangga, penyakit yang dibawa oleh serangga atau arthropoda borne disease. Jadi penyebabnya adalah protozoa darah. Protozoa darah itu ada bermacam-macam ya, seperti ini Plasmodium vivax, kemudian Plasmodium falciparum. Nah, ini yang paling berbahaya nih ya. Kemudian ada Plasmodium malariae, kemudian ada Plasmodium ovale. Nah, yang paling banyak itu di Indonesia Plasmodium vivax ya, berada di seluruh Indonesia ya. Kemudian yang di ovale, Plasmodium ovale itu tidak ada di Indonesia, itu ada di India dan Bangladesh, nah begitu ya. Nah, yang paling berbahaya ini Plasmodium falciparum, karena Plasmodium ini ada di seluruh Indonesia pertama, kemudian juga dia bisa sampai ke jaringan lunak, ke otak, sehingga bisa menyebabkan kematian dan atau menyebabkan kegilaan pada manusia yang terkena Plasmodium falciparum ini bila tidak ditangani secara baik atau secara cepat pengobatannya. Nah, untuk Plasmodium malariae di Indonesia sangat jarang ya, tapi ada. Nah, penyebaran malaria itu di daerah tropis, subtropis, kemudian keadaan lingkungan yang jelek, yang banyak terdapat sarang nyamuk, kemudian keadaan sosial ekonomi yang rendah di daerah pedesaan ya, yang sangat sulit untuk misalnya aja untuk menutup lubang-lubang pada dinding rumah atau ventilasinya, untuk bikin boro-boro untuk beli kawat nyamuk ya, untuk beli beras aja susah. Nah itu ya. Nah, kemudian atau sering melakukan ini ya, karena sosial ekonominya rendah, jadi dia sering melakukan pergi ke ladang atau melakukan ke ladang berpindah gitu ya, ladang berpindah, makin masuk ke dalam hutan. Kemudian di ladang kadang menginap gitu ya, kalau ladangnya jauh dari rumah gitu, tidur tanpa kelambu, sehingga kontak dengan nyamuk itu sangat sering gitu ya. Nah, ini tanda-tanda umum Plasmodium. Tanda-tanda umum Plasmodium itu sifatnya intraseluler, dia menyerang di dalam sel eritrosit kita ya. Kemudian di dalam siklus hidupnya ada siklus aseksual ya, itu bentuk zigogoni di dalam hospes vertebrata atau manusia ya, di dalam tubuh manusia itu melakukan siklus aseksual. Kemudian di dalam tubuh nyamuk atau invertebrata itu siklus seksualnya. Jadi nyamuk itu melakukan sporogoni ini atau Plasmodium ini melakukan perkawinan di tubuh nyamuk ya. Nah, bentuknya itu sporogoni. Nah, ya. Jadi siklus zigogoni ada beberapa bentuk Plasmodiumnya. Ada merozoid, tropozoid, skizon, gametosit. Ini di dalam tubuh di darah manusia. Ini nanti kita akan mengamatinya di dalam laboratorium ya, bentuk-bentuk ini. Nah, ini bentuknya kecil sekali. Kemudian siklus sporogoni ada di dalam tubuh Plasmodium. Dan bentuk Plasmodium itu yang berada di tubuh nyamuk. Ya, ada bentuk zigot, ookinet, ookista, sporokista, sporozoid. Nah, sporozoid ini yang ditemukan di dalam kelenjar ludah nyamuk. Nah, yang kalau kita melakukan pembedahan pada kelenjar liur nyamuk. Nah, bentuk sporozoidnya inilah ada di dalam kelenjar ludah nyamuk. Nah, ini bentuk sporozoid ini pada saat
nyamuk menggigit manusia atau mau menghisap darah, nyamuk ini akan mengeluarkan ludahnya. Tujuannya untuk mengencerkan darah manusia, kemudian nanti setelah encer baru dihisap. Nah, pada saat dia mengeluarkan ludah atau kelenjar mengeluarkan ludah nyamuk, maka sporozoid ini akan masuk ke peredaran darah manusia, ya. Kemudian Plasmodium ini termasuk juga golongan sporozoa, ya. Nah, ini siklus hidup Plasmodium sehingga menimbulkan demam pada tubuh manusia. Ya, jadi nyamuk Anopheles, nyamuk betinanya itu menghisap darah manusia sambil mengeluarkan air liur yang mengandung sporozoid. Tadi saya sudah katakan. Jadi nyamuk betina ini kalau kita sudah belajar di entomologi, nyamuk betina ini menghisap darah untuk keperluan pematangan telurnya, ya. Kalau sepanjang dia tidak menghisap darah, maka telurnya tidak bisa matang, ya. Nah, jadi yang saya ulangi, nyamuk Anopheles betina ini menghisap darah manusia sambil mengeluarkan air liur yang mengandung sporozoid. Nah, bersama aliran darah, sporozoid ini akan menuju ke sel hati dengan cara penetrasi. Jadi penetrasi mengikuti aliran darah. Nah, sporozoid ini masuk ke dalam hati selama dia diam aja selama kurang lebih 3 hari. Nah, sporozoid akan membelah menjadi 8 sampai 32 merozoid di dalam hati tadi. Setelah keluar dari hati, merozoid lalu masuk dia ke dalam sel darah merah. Dia melisiskan sel darah merah, diiringi dengan keluarnya beberapa merozoid baru di dalam sel darah merah untuk menyerang sel darah merah lainnya. Nah, ini tahapnya tropozoid. Jadi bayangkan, jadi 8 sampai 32 merozoid yang keluar dari sel hati ini, dia masuk ke sel darah merah, ya, ke 32 sel darah merah, kemudian dia berkembang merozoid, ya, berkembang dari tadi 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya sampai dia menjadi 32. Jadi sel darah merah kita itu menjadi kembung, ya. Setelah itu pecah. Nah, pecah bersamaan. Jadi tadi ada 32 merozoid masuk ke 32 sel darah merah, kemudian dia berkembang, kemudian dia pecah secara bersamaan, lalu masuk lagi ke sel darah merahnya, ya, masuk lagi ke sel darah merahnya menjadi 64 ya, 64 sel darah merah, makin banyak terus sehingga tadi dia sel darah merah pecah bersamaan. Itulah tadi akan terjadi demam demam menggigil yang amat sangat hebat, ya. Jadi gejala demam terjadi ketika beberapa merozoid melisiskan sel darah merah dalam jumlah banyak. Nah, jadi orang yang malaria itu dia demam panas tinggi, kemudian dia menggigil, kedinginan, itu gara-garanya apa tadi? Sel darah merahnya pecah bersamaan dalam jumlah banyak, ya. Nah, rasa demam ini disebabkan oleh suatu senyawa yang bersifat toksin, ya, atau namanya hemozin, yang dihasilkan bersamaan dengan lisisnya sel darah merah. Jadi sel darah merah itu lisis atau pecah, ya, bersamaan keluarlah hemozin ini, ya. Jadi senyawa yang bersifat toksin itulah yang menyebabkan menggigil. Selain tadi sel darah merahnya pecah secara bersamaan atau lisis secara bersamaan. Nah, sebagian merozoid akan berkembang menjadi makrogametosit, jadi sebagiannya yang tadi pecah itu, dan mikrogametosit. Jadi merozoid berkembang menjadi makrogametosit dan mikrogametosit yang akan mengikuti peredaran darah sampai ke kapiler. Nah, inilah nanti yang akan
uh, uh, kita periksa ya ke karena dia akan keluar ke sel darah merah di sel apa di sampai ke uh, kapiler ya. Ini yang akan kita ambil uh, darah darah kapiler atau darah jari untuk pemeriksaan parasit malaria ya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Demikian.